warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu alamiah dasar, yaitu melestarikan lingkungan dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut saya. Di sini kita sudah berada di tempat salah satu pelestarian lingkungan yang dibilang cukup menarik, yaitu dengan menanam tumbuhan hidroponik. Seperti contohnya pencemaran lingkungan, membuang sampah atau membuang plastik ini bisa digunakan dan kita lestarikan menjadi tanaman hidroponik seperti yang sudah ada di samping saya ini. Ini salah satu contoh pelestarian lingkungan. Kenapa? Karena tumbuhan yang ditanam ini bukan di tanah, melainkan di tempat seperti ini, agar lahan tanah yang digunakan itu tidak memakan banyak lahan dan juga tidak menggunakan pupuk-pupuk yang seperti untuk menumbuh atau menyegarkan tanaman, karena jika banyak sekali menggunakan pupuk akan tercemar, tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya juga akan ikut mati. Jadi cara penanaman hidroponik ini dibilang cukup simpel, yaitu dengan cara ditata seperti ini. Kita bisa lihat di sini tumbuhan yang ditanam di sini juga subur dan segar. Ini tumbuhan yang tidak memakai pupuk, sangat efektif. Karena jika tumbuhan atau sayuran yang memakan pupuk itu biasanya akan menimbulkan penyakit atau menimbulkan efek yang tidak bagus jika kebanyakan pupuk yang ditaburkan kepada sayuran. Tumbuhan hidroponik ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain mengurangi lahan yang cukup luas, mengurangi pupuk, dan juga ramah lingkungan, karena dia hanya mengandalkan air dan batas pada tumbuhan, dan yang dibawahnya adalah air, dan juga yang lebih melestarikan lingkungan yaitu dia menggunakan bahan-bahan plastik bekas yang telah dicuci bersih dan dimanfaatkan kembali untuk tumbuhan hidroponik seperti ini. Selain sayuran sawi ini, juga ada beberapa jenis sayuran yang bisa ditanam hidroponik, tidak menggunakan banyak pupuk dan juga tidak menggunakan banyak ruang, yaitu seperti selada. Selada ini sangat segar dan efektif karena dia tidak menggunakan banyak pupuk dan juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia lainnya. Juga tanaman hidroponik ini berguna untuk terhindar dari hama. Kalau tumbuhan yang banyak dikerumuni hama, itu akan disemprot zat-zat kimia yang belum tentu baik untuk tubuh. Maka oleh karena itu tanaman hidroponik ini sangat berguna untuk para petani atau para masyarakat dalam menanam sayuran jika tidak memiliki lahan atau tempat yang luas, dan juga sangat bermanfaat bagi barang-barang bekas seperti plastik seperti ini. Dia bisa digunakan kembali dan bisa didaur ulang menjadi tempat atau wadah tanaman hidroponik yang kita lihat sekarang ini. Dan seperti teman-teman tahu, tidak semuanya plastik, aqua, dan sampah-sampah yang ini itu tidak bermanfaat. Kita bisa melestarikannya atau memanfaatkannya kembali dengan cara seperti ini. Jika di sekolah-sekolah yang kita jumpai, ada sebagian sekolah yang memanfaatkannya dengan membuatnya seperti ini. Ini terbuat dari beberapa sampah dan juga botol aqua
yang telah tidak dipakai atau telah dibuang menjadi sampah dan mereka memanfaatkannya kembali menjadi seperti ini, itu bisa dilakukan atau didaur ulang dengan cara dicuci dulu dan dibersihkan terlebih dahulu agar terlihat sampah-sampah yang berwarna-warni ini dia bercorak sedikit. Teman-teman bisa menjumpainya di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat rekreasi yang menggunakan seperti ini. Ini merupakan salah satu pelestarian lingkungan. Kenapa saya bilang pelestarian lingkungan? Karena memanfaatkan sampah yang telah tidak dipakai kembali dengan cara dicuci dan dibersihkan, sehingga sampah-sampah plastik dan aqua yang tidak terpakai itu bisa didaur ulang dan banyak sekali manfaatnya seperti ini dan menjadi wadah sebagai bunga gantung. Terima kasih. Saya di sini berada di tempat pembuatan pupuk kompos dengan cara memanfaatkan dedaunan kering seperti ini yang telah dikumpulkan di sini dan dibiarkan hingga beberapa minggu sampai dia melebur sendiri. Itu akan menjadi pupuk kompos yang berguna sekali bagi tumbuhan. Di sini sudah berada beberapa dedaunan yang ditumpuk dan dibiarkan selama beberapa minggu, tinggal menunggu akan menjadi pupuk kompos. Di sini merupakan pelestarian lingkungan karena tidak semua daun dan tumbuhan yang sudah kering jatuh dari pohonnya itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena salah satu contoh bisa digunakan untuk menjadi pupuk kompos seperti yang sudah ada di depan kita ini. Bilang tadi teman-teman, botol-botol bekas aqua itu tidak selamanya tidak bisa digunakan kembali. Seperti contohnya dimanfaatkan untuk hiasan, juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti ini. Kita bisa lihat, ini berasal dari aqua bekas yang telah dibersihkan dan digantung seperti ini. Ini sangat bermanfaat sekali, sehingga aqua yang telah dibuang tadi dapat didaur ulang kembali dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan bisa menjadi melestarikan lingkungan, melestarikan tumbuhan seperti yang kita lihat sekarang ini. Beberapa cara dalam melestarikan lingkungan dengan menggunakan barang bekas seperti botol aqua dan juga bahan-bahan plastik lainnya. Untuk teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan tumbuhan hidroponik, bisa langsung datang kemari dan bisa ditunjukkan apa saja yang digunakan untuk dan apa saja yang diperlukan untuk melakukan tanaman hidroponik seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Sampai jumpa.